Halo guys, kembali lagi di channel aku ya. Sekarang aku mau bahas film yang berjudul bagi kalian penikmat film bergenre horor dan yang belum nonton film ini, kalian wajib nonton ya. Kalau udah nonton, bantu Mimin ya tulis di komen kalau ada kekurangan. Film ini merupakan film horor asal Spanyol yang berlatar tahun 1939 di sebuah biara. Pemeran utama biarawati ini bernama Arya Bedmar sebagai Suster Narcisa. Biarawati ini memiliki kemampuan melihat makhluk goib. Biara ini didirikan kembali setelah berakhirnya peperangan di masa lampau. Kemudian dijadikan sekolah bagi orang yang kurang mampu. Tibalah Suster Narcisa di biara itu, dan dia disambut oleh Suster Julia. Mereka ngobrol-ngobrol tentang biara itu. Kemudian Suster Julia mengajak Suster Narcisa bertemu dengan Suster Kepala. Suster Narcisa diminta menunggu dan melihat-lihat keadaan sekitar. Tiba-tiba ada sebuah bola kecil menghampiri dia. Setelah dilihat-lihat di sekelilingnya, ternyata nggak ada orang di sana. Bertemulah mereka dengan Suster Kepala. Suster Kepala ini bernama Suster Madre Superiora. Suster Narcisa ini memiliki ilmu yang cukup matang. Dia mengajar bahasa Spanyol, sastra, dan IPA. Diceritakanlah bahwa Suster Narcisa ini datang menggantikan Suster Ines yang pergi dari sana karena ingin merawat orang tuanya. Setelah bercerita, Suster Narcisa kembali ke kamar yang sudah disiapkan. Ia lantas menyimpan kopernya di atas. Namun ada sesuatu yang mengganjal. Kemudian dia mencoba mengambil sesuatu yang mengganjal itu. Dia mendapatkan buku catatan dan surat milik suster sebelumnya, yaitu Suster Ines dan foto Suster Socorro. Kemudian hal aneh terjadi. Lalu Suster Narcisa terkejut dan sangat kaget melihat kejadian itu tepat di depannya. Kemudian dia mendengar ada sesuatu yang jatuh di belakang. Keluarlah suster itu untuk melihatnya. Ternyata nggak ada orang di lorong itu. Kemudian dia melihat gambar seperti tiang tempat orang yang lalu mereka beribadah seperti biasanya. Dan Suster Narcisa mulai mengikuti ibadah tersebut. Namun perasaannya seperti ada yang ganjel gitu saat ibadah. Lalu dia mendatangi pastor di ruangan pengakuan untuk menceritakan perasaannya yang dia rasakan. Dia cerita bahwa dulunya banyak orang yang mendatangi dia karena Suster Narcisa tersebut dianggap sebagai gadis yang suci. Dia juga sering melihat sesosok yang dianggap sebagai Bunda Maria di dalam mimpinya. Namun dia juga nggak tahu apakah itu Bunda Maria atau sesosok iblis jahat yang menirukan Bunda Maria. Dia juga bilang bahwa dia datang ke sini untuk menjadi guru. Namun dia nggak siap karena ada keraguan lain dalam hatinya. Sang pastor bilang bahwa karunia Suster Narcisa dikirim dari surga dan ada alasan kenapa suster berada di tempat ini. Dia harus mencari tahu sendiri. Pastor meminta suster untuk berdoa dan berkorban karena Suster Narcisa masih bimbang. Setelah itu, dia datang ke kelas untuk mengajar anak-anak di sana. Saat hendak ingin memperkenalkan diri, suster ini merasa di kelasnya ada yang berisik. Kemudian ada salah satu siswinya ingin pergi ke toilet. Dan Suster Narcisa bertanya kepada anak itu siapa namanya. Anak itu bernama Rosa. Kemudian ada siswi lain meminta izin untuk menemani Rosa ke toilet. Dia bilang bahwa Rosa adalah adiknya. Setelah itu Suster Narcisa ini berbincang-bincang dengan Suster Kepala dan menunjukkan beberapa foto. Dalam foto tersebut ternyata ada Suster Kepala di waktu mudanya. Kemudian dia menunjukkan foto Suster Ines. Kemudian muncul satu foto lagi yang ternyata di foto itu mirip dengan buku atau catatan yang ia dapatkan di kamarnya. Lalu Suster Kepala itu pergi untuk mencari sesuatu yang bisa ditunjukkan. Kemudian dia melihat foto-foto lainnya. Ada beberapa suster yang meninggal yang diabadikan, yaitu Suster Petra, Suster Basilia, Suster Agustina, dan di sebelahnya ternyata tidak ada fotonya. Dari sini dia mulai merasakan ada yang aneh. Kembalilah dia ke kamarnya. Dia mengambil foto yang ia temukan sebelumnya. Dia merasa apakah Suster Socorro itu seharusnya berada di album yang kosong tadi. Namun tiba-tiba kursi yang di sampingnya itu pun jatuh.
Suster ini langsung kaget. Suster itu mencoba membangunkan kembali bangku itu. Tiba-tiba dia mendengar ada yang mengetuk pintunya. Lalu dia mencoba mendengar dari dalam. Ternyata ada suara anak kecil yang memanggil, "Ibu, ibu ada di mana?" Lalu suster itu langsung keluar. Nyatanya di lorong itu kosong. Kemudian ada sebuah benda seperti kelereng di bawahnya, yang ada garis panjang seperti yang ia lihat sebelumnya. Kelereng itu bergerak sendiri mengikuti garis yang ada. Suster itu mengikuti kemana kelereng itu pergi. Tibalah di sebuah ruangan yang mengarah ke bawah. Ia pun turun dan melihat-lihat ada apa di ruangan itu. Banyak patung-patung Bunda Maria di ruangan itu. Dia menemukan ada satu gulungan kain putih. Dia membuka benda itu dan ternyata isinya lalu dibawalah ke suster kepala dan suster Julia. Suster Julia bertanya ada apa dia turun ke sana. Suster Narcisa bilang dia mendengar suara anak kecil dan mengikutinya. Dia juga bingung kenapa dia bisa sampai turun ke sana. Lalu suster kepala menjelaskan bahwa tangan itu adalah tangan Santa Marta yang hilang sejak perang. Mereka bertiga menempatkan tangan itu di tempat yang kudus dan melakukan doa bersama. Suatu malam ketika suster Narcisa sedang berjalan, dia mendengar seseorang yang sedang memasak. Ia menghampirinya dan ada suster yang sedang membuat kue. Dia bertanya, "Kenapa buat kue malam-malam?" Dan suster itu menjawab, "Karena ada kesalahan anak-anak pada saat membuatnya." Kemudian dia meminta suster Narcisa untuk mencicipi kue tersebut. Setelah dicicipi, suster Narcisa bilang kalau kue ini terbuat dari air mawar. Kemudian nyicipin lagi kue yang kedua, dan rasanya terbuat dari minuman keras. Namun dia ditawari lagi untuk mencicipi kue yang spesial. Lalu dicicipilah kue yang spesial itu. Namun ini yang terjadi. Suster Narcisa merasa ada yang aneh dengan kue tersebut. Dikeluarkanlah kue tersebut dari mulutnya. Lalu ini yang terjadi. Ternyata hanya mimpi, guys. Mimpinya aja udah serem banget ya. Apakah ini petanda bagi dia ada hal yang tersembunyi di tempat itu? Kemudian ada dua siswi yang datang ke kamar suster Narcisa. Ia menggantikan air yang ada di kamar itu. Lalu seorang siswi melihat gambar yang ada di dinding dan sejenak terdiam. Suster itu semakin bingung dan heran, ada apa sebenarnya yang terjadi di tempat ini. Ketika suster sampai di kelas, ternyata kelasnya sepi. Seorang siswi menjelaskan bahwa hari ini adalah hari Rabu. Setiap hari Rabu, anak-anak melakukan kegiatan mencuci dan menjemur sprei untuk penginapan dan hotel di kota. Kemudian suster itu pergi ke tempat itu dan mencoba membantu untuk menjemur spraynya. Kemudian suster itu pergi ke tempat itu dan mencoba membantu untuk jemur spraynya. Namun siswi itu menolak. Karena jika dilihat suster Julia, ada seorang suster yang membantunya, maka siswi itu akan dimarahi dan dijatuhi hukuman. Lanjutlah di waktu di mana mereka beribadah seperti biasanya. Di saat sedang beribadah, suster Narcisa merasakan ada yang aneh lagi. Ternyata rosario yang dipegangnya bisa dipencet dan ternyata keluar darah, guys. Kemudian dia melihat ada seorang siswi yang terbaring di lantai di depan altar dan siswi itu secara perlahan melayang ke atas tersenyum melihat suster Narcisa. Kemudian suster Julia menegur dan bilang bahwa dia harus ngebantu suster kepala. Dan dia melihat kembali ke lantai, ternyata nggak ada siswi itu dan rosario yang di tangannya masih utuh. Kemudian suster Narcisa pergi ke kamar anak-anak. Ternyata di ruangan itu anak-anak sedang nyetel lagu dan melakukan dansa. Dia mematikan musik tersebut dan dia bilang bahwa sesudah doa malam harusnya waktu hening. Tapi beberapa siswi itu bilang bahwa mereka bukan seorang biarawati dan meminta suster untuk melakukan dansa bersama mereka. Suster itu pun menuruti permintaan mereka dan mereka berdansa seperti yang diarahkan dari susternya. Mereka tampak senang sekali seperti nggak pernah melakukan ini sebelumnya dengan suster-suster lain. Setelah selesai,
Suster meminta mereka untuk berdoa sebelum tidur. Berdoalah semua siswinya dan sepertinya mereka sudah semakin dekat dengan Suster Narcisa. Malamnya, ada siswi yang ingin hendak ke toilet dan meminta untuk menemaninya karena dia takut sendirian. Rosa menemukan sebuah gunting di dekat bathtub dan beberapa rambut di dalamnya. Di sisi lain, ternyata Suster Narcisa pun mendapatkan kejadian aneh. Suster mendengar suara jeritan dan langsung keluar dari kamarnya. Ternyata ada seorang siswi mereka sedang menangis dan dibilangnya ada yang memotong rambutnya dia. Kemudian Suster Julia bertanya kepada Rosa, dari mana ia mendapatkan gunting itu. Lalu Rosa menjelaskan bahwa di toilet tadi dia nemuin gunting itu dan ada seorang gadis tenggelam dan meminta tolong. Suster Julia meminta Suster Narcisa untuk kembali ke kamar karena dia yang akan mengurus anak-anak ini dan meminta anak-anak yang lain untuk segera tidur. Keesokan paginya dia jalan-jalan di taman belakang. Kemudian dia menemukan makam Suster Socorro dan Suster Socorro itu lahir pada tahun 1917, meninggal pada tahun 1936. Kembali di kelas, Suster Narcisa melihat bahwa Rosa tidak ada di tempatnya. Kemudian dia mendatangi suatu ruangan bawah yang ternyata ada Rosa di sana, yang tampak seperti penjara. Suster itu bertanya kepada Rosa dari mana ia dapatkan gunting itu. Katanya ia melihat seorang gadis di sana. Ia ingin tahu kebenarannya, sebenarnya apa yang sedang terjadi. Lalu Rosa pun berbicara. Sebelumnya juga ada suster yang bilang seperti itu, yaitu Suster Ines. Lalu dia bilang bahwa ada roh di tempat ini. Roh seorang gadis kecil yang dimana mereka nggak boleh main dengannya. Mereka dilarang menyentuh gambarnya si roh tadi. Lalu Suster Ines menambahkan kaki terakhir pada gambar itu untuk membuktikan bahwa tidak ada apa-apa. Namun roh gadis kecil itu menulis nama seseorang. Lantas Suster Ines pergi dari sana karena ketakutan yang luar biasa. Suster Narcisa bertanya kembali maksud dari roh itu menulis namanya apa. Rosa menjelaskan jika dia menuliskan nama kita, maka dia akan dikutuk. Kemudian dia bertemu dengan suster kepala dan bertanya apakah Suster Ines pergi dari sini karena ketakutan. Lalu suster kepala menjelaskan bahwa suster mendengar cerita dari anak-anak yang banyak berkhayal. Dia juga menjelaskan bahwa Suster Ines melakukan kesalahan dan Suster Ines nggak mendengarkan masukan serta menerapkan kedisiplinan dari suster kepala. Setelah itu dia mencoba gaun yang sebelumnya pernah digunakan Suster Ines. Seketika itu juga ada yang narik tutupan kepalanya guys. Dia jadi kesulitan bernafas karena kain itu menutup kepala dan mengikat lehernya gitu. Ternyata itu mimpi kedua dia guys selama tinggal di sana. Sesaat suster itu mengajar kembali di kelasnya, kemudian beberapa siswi membacakan isi buku yang dia bawa. Dan Rosa pun sudah ada di dalam kelasnya. Tapi mukanya takut gitu seperti melihat sesuatu. Tiba-tiba Rosa keluar dari kelas itu dan suster langsung kaget. Lalu seorang siswi menunjuk sesuatu di papan tulis itu. Ternyata terdapat nama Rosa di sana. Suster itu pun terkejut dan sangat kaget melihatnya. Setelah itu si suster pun keluar dari kelasnya. Dia pergi menemui Rosa yang ada di kamarnya. Dia bilang ingin juga melihatnya. Lalu pergilah mereka berdua ke kamarnya Suster Narcisa. Rosa diminta untuk melihat gambar yang ada di dinding kamarnya. Kemudian suster itu melanjutkan gambar kaki sebelahnya yang masih kosong. Rosa takut jika suster itu menggambar, maka hal buruk akan terjadi menimpa dirinya. Tapi Suster Narcisa bilang bahwa dia ingin melihatnya dan meminta Rosa untuk tenang. Dilukislah kaki sebelahnya bersama-sama dengan Rosa diiringi dengan doa. Lalu suster itu melihat sekeliling ruangan itu. Namun dia nggak nemuin apa-apa. Tiba-tiba suster itu mendekatkan dirinya ke tanda salib itu. Dan dia masih nggak bisa ngerasain dan lihat apa-apa. Rosa bilang dia berada tepat di belakang suster itu. Tapi bukan gadis itu guys. Dan dia sedang berbicara. Suster itu menanyakan dia ngomong apa. Rosa tiba-tiba menangis dan menghilang guys. Suster itu keluar kamar dan mencari si Rosa kemana-mana.
Dia bertanya kepada teman-temannya apakah dia melihat Rosa, tapi nggak ada yang tahu si Rosa di mana. Dia meminta bantuannya Elfrida untuk mengecek seluruh ruangan itu. Kemudian Suster Julia datang dan dia tanya-tanya ada apa. Dia bilang bahwa Rosa menghilang. Suster Julia bilang bahwa ia akan memperburuk jika percaya tipu dayanya Rosa. Lalu dia jelaskan ada si gadis, gambar di kamarnya, ada sesuatu dengan hal itu. Lalu Suster Julia mentertawakan itu dan bilang bahwa dia tahu kenapa si gadis suci ini datang ke tempat itu untuk memecahkan sebuah misteri dan terkenal di koran. Dia juga bilang bahwa dia tidak percaya itu dan mengatakan bahwa suster itu tidak pantas di sini dan memintanya untuk pergi. Dia juga bilang bahwa Suster Narcissa membodohi semua orang saat itu dan mungkin yang suster lihat itu adalah iblis yang sedang menyamar. Lalu dia mencari di dalam gereja. Siswi itu bilang bahwa si Rosa dibawa oleh seorang yang mirip Suster Ines. Lalu tiba-tiba ada suara di balik ruang pengakuan dan ternyata itu suara si Rosa. Mereka berdua pun kaget dengan adanya suara itu. Kemudian ia mencoba membuka ruangan tempat sang pastor. Ternyata ruangan itu terkunci. Kemudian dia membuka pintu yang sebelahnya. Setelah dia masuk, ternyata ini yang terjadi. Suster itu terjebak di ruangan itu dan berusaha untuk membuka sekuat tenaga. Kemudian siswi itu pun mencoba dari luar, namun hasilnya nihil. Dia bilang akan mencari bantuan. Tiba-tiba ada suara pastor di sana, guys. Suster itu pun kaget dan dia langsung duduk. Suara itu bilang, apakah ini mimpi buruknya? Suster bilang bahwa ini adalah nyata. Dan sembari menangis, dia bilang hanya ingin mencari Rosa. Sang pastor itu bilang bahwa suster hanya memanfaatkan gadis itu untuk mencari tahu dan ingin melihatnya. Suster bilang bahwa dia hanya ingin keluar dari kegelapan ini. Suster itu menyadari bahwa itu bukan bapak atau pastor. Dia tanya siapa sebenarnya ada di balik itu. Dia pun mengintip di balik pembatas itu, namun dia meminta untuk meninggalkan tubuh ini, dan tubuh ini bukanlah miliknya. Muncullah tangan-tangan yang ingin merenggut tubuh sang suster. Suara itu berbicara bahwa perbuatan buruk harus diluruskan. Tempat itu bukanlah tempat yang cocok untuknya. Spontan Suster Narcissa lari dan keluar dari ruangan tersebut. Dia mendengar kembali suara anak perempuan yang sedang berdoa di balik ruangan itu. Seketika pintu itu terbuka. Ternyata ada Rosa di sana yang sudah meninggoy karena bunder, guys. Persis seperti suster dan Rosa menyatukan gambar di kamarnya itu, guys. Suster itu pun berteriak secara histeris melihat kejadian itu. Ketika Rosa sedang diberikan upacara oleh seluruh anggota biara itu, Suster Julia menyalahkan Suster Narcissa karena ada dirinya di sini. Mereka kehilangan satu anggota, yaitu Rosa. Seandainya waktu itu Suster Narcissa pergi, mungkin kejadian ini bisa terhindar. Suster Julia meminta Suster Narcissa untuk segera pergi dari tempat itu. Kemudian Suster Narcissa balik ke kamarnya. Dia berteriak sembari nangis karena kejadian ini. Akhirnya Suster Narcissa memutuskan untuk keluar dari tempat itu karena dia merasa bersalah akan kejadian yang menimpa Rosa. Tiba-tiba matahari yang darinya terik berubah menjadi gelap. Dia sujud membentangkan kedua tangannya. Dari sini mengingatkan cerita di waktu dia di masa kecilnya dulu. Kemudian Suster Julia pun melihat Suster Narcissa yang sedang bersujud itu. Dan terjadilah gerhana matahari total. Seketika muncullah sesosok wanita yang mengulurkan tangannya dan memegang pipinya Suster Narcissa. Ternyata dia dilihatkan kejadian masa lampau, yaitu terjadinya penjarahan di biara ini. Semua yang ada di biara dihancurkan, dibakar, termasuk patung-patung Bunda Maria, Yesus dan lainnya. Biarawati di sana pun dianiaya, disiksa, bahkan ada seorang biarawati di sana diperkaos, guys. Suster Narcissa tersebut melihat sendiri kejadian-kejadian di masa lalunya. Seketika Suster Narcissa terbangun
dan ternyata mata suster terluka parah. Dirawatlah dia di sana dengan suster Julia dan suster kepala. Dia menceritakan bahwa dia dibawa di kejadian lampau yang adanya perang dan penjarahan di biara ini. Suster Julia tidak percaya dengan suster Narcisa. Dia tidak akan tertipu dengan tipuan iblis yang menyamar. Suster kepala pun menjaga suster Narcisa sendirian. Ketika itu, suster Narcisa terbangun dan berbicara dengannya. Dia meminta tolong untuk mengambilkan kotak yang ada di belakangnya. Setelah diambil, dia meminta untuk dibuka. Ada seberkas foto, yaitu Suster Sokoro. Dia ceritakan yang dia lihat pada Suster Sokoro. Ternyata gadis yang dibilang itu merupakan anak dari Suster Sokoro. Suster Sokoro saat mengajar di biara itu sembari menangis dan memegang sang bayi yang ada dalam kandungannya. Lahirlah sang bayi tersebut dari rahimnya sang ibu, yaitu Suster Sokoro. Di sana disaksikan oleh Suster Julia dan Suster Kepala. Suster Julia bilang bahwa si bayi itu nggak boleh keluar dari biara itu, karena jika bayi itu keluar dari sana, maka itu menjadi aib tersendiri bagi biara itu. Pandangan orang terhadap biara itu menjadi buruk. Kemudian Suster Julia bertemu dengan Suster Kepala. Dia bilang bahwa Suster Narcisa sudah tahu kejadian yang sesungguhnya tentang biara ini, si gadis, dan Suster Sokoro. Ketika Suster Narcisa membuka perbannya, dia melihat ada sesosok wanita menggunakan pakaian biara tepat di belakangnya. Ternyata dia adalah Suster Sokoro. Dia menampakkan dirinya di depan Suster Narcisa. Dia memberikan bunga mawar putih kepada Suster Narcisa. Setelah memegang bunga itu, dia diberikan penglihatan masa lalu tentang anaknya. Anaknya dipisahkan dengan Suster Sokoro. Ternyata yang membawa itu adalah Suster Julia. Dia merasa tersiksa, terpukul sekali karena anaknya dipisahkan dari sang ibu. Dia meminta untuk dikembalikan si anak ke pangkuan ibunya karena anak itu sedang sakit. Kemudian Suster Julia membawa anak itu ke toilet dan direndamnya di dalam bathtub. Sang ibu berusaha berteriak dan meminta tolong untuk keluar dari kamar itu, tapi usahanya sia-sia. Kemudian Suster Sokoro memperlihatkan ruangan di mana anaknya itu meninggoy. Di saat yang bersamaan, siswi-siswi di sana mendengar jeritan sang anak. Mereka yang sedang beristirahat langsung bangkit dari tempat tidurnya dan berdiri ketakutan. Pintu pun secara mendadak tertutup dan siswi yang di dalamnya menjerit ketakutan. Mereka sangat takut akan kejadian itu. Datanglah Suster Julia untuk menenangkan anak-anak yang ketakutan itu. Mereka bertanya, ada apa sebenarnya? Kemudian Suster Sokoro memperlihatkan kembali bagaimana si anak itu meninggoy karena Suster Julia dan Suster Kepala. Suster Narcisa nangis senangis-nangisnya melihat kejadian itu. Tiba-tiba suara si anak tidak terdengar dan keadaannya pun sunyi. Suster Sokoro semakin berteriak dan menangis. Ada apa dengan anaknya yang dibawa itu? Atas kejadian itu, Suster Sokoro meninggoy tergantung di atas kursi itu. Makanya kenapa kamar dan kursi yang ditempatkan oleh Suster Narcisa itu suka jatuh sendiri. Lalu Suster Julia datang ke kamar si ibu dan melihat si ibu sudah meninggoy tergantung di depan kayu salib dan bangkunya tergeletak. Dia mendengar adanya seorang yang teriak meminta tolong. Ternyata suara itu si Suster Sokoro. Dia membutuhkan seorang dokter karena anaknya sedang sakit dan meminta untuk membukakan pintu. Kemudian Suster Narcisa membukakan pintu itu karena dia merasa sangat sedih mendengarnya. Setelah dibuka, Suster Narcisa melihat Suster Sokoro yang tergantung. Tiba-tiba Suster Sokoro melek dan tersenyum, guys. Kemudian Suster Julia yang berada di kamar anak-anak berdiri dengan panik, guys. Dia merasakan adanya kehadiran sesosok yang pernah ia tutupi selama ini. Keluarlah dia dari kamar itu dan dia kaget. Ternyata ada Suster Narcisa tepat di depan dia. Suster Narcisa bilang ke Suster Julia bahwa Suster Sokoro ada di sini. Dia telah membukakan pintu untuknya. Dia langsung lari dari tempat itu seketika. Saat dia ingin berbalik badan dan lari, ternyata Suster Kepala pun banyak berdoa di ruangan suci. Dia memohon ampun karena telah berdosa akan kesalahannya di masa lalu.
Suster kepala seketika ditarik sesosok makhluk di tempat meninggoynya si anaknya Suster Sokoro. Dan dia meninggoy, guys. Tiba giliran Suster Julia yang diincar oleh Suster Sokoro. Dia berdiri di bawah patung malaikat Agung Santo Michael. Dan Suster Julia meninggoy tertimpa patung itu. Setelah kejadian itu, Suster Narcisa tetap hidup dan memilih untuk tinggal di biara itu untuk mengajar. Walaupun harus kehilangan kedua matanya karena terlalu lama menatap gerhana matahari. Ketika itu dia diundang ke sekolah Katolik untuk menceritakan kehidupannya dan memberikan ilmu yang sangat berharga. Dari film ini adanya keterkaitan dengan film Veronica yang sudah tayang sebelumnya di tahun 2017. Mungkin di next video Mimin akan bahas film itu ya. Sampai di sini dulu ringkasan film ini. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.